Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Safri. Silakan Mas Safri. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita sebelum pembelajaran dimulai ini, kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Yang tidak hafal bisa dibuka liriknya. Apakah sudah semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Langsung saja ya. Kita bela bersama. 1, 2, 3. Satu Nusa. Satu bahasa kita, jaya bersama Indonesia pusaka, Indonesia bangsa dan bahasa. Baiklah, selanjutnya kita akan presentasi terlebih dahulu dari Mbak Nelvi hadir. Hadir, Pak. Nasifah hadir. Hadir, Pak. Mas Safri hadir. Hadir, Pak. Fikri. Hadir, Pak. Sadid hadir. Hadir, Pak. Gilan. Hadir, Pak. Mbak Nuril hadir. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir. Total ada 6 orang ya. Kita langsung masuk materi saja. Bentar. Saya share screen dulu ya. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Teks proklamasi, Pak. Ya, betul. Kapan teks proklamasi ini ditandatangani? Ada yang tahu? 17 Agustus Tahunnya? tahun 1945, Pak. Ya, betul. Teks proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke, selanjutnya. Ada yang tahu mengapa Indonesia bisa merdeka? Sudah bebas dari penjajah, Pak.
Ya, dari penjajah bagus. Jepang. Bagus. Yang pertama adalah karena adanya persatuan. Yang kedua adalah bebasnya dari penjajahan. Bebasnya dari penjajahan ada kaitannya dengan peristiwa ini. Selain dikarenakan persatuan, penyebab lain bangsa Indonesia merdeka disebabkan oleh kekosongan kekuasaan setelah Jepang mengalami kekalahan dalam perang dan kembali ke negaranya akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Kesempatan itu yang digunakan oleh golongan muda mendesak Pak Soekarno dan Pak Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk ini, simaklah teks tentang proklamasi berikut. Mas Nasifa bisa dibacakan? Ya, Pak. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah R. Soekarno, R. Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh R. Soekarno. Saat itu hadir pula W.M. Diasayuti, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah R. Soekarno dan R. Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10. Maaf Pak, ketutupan itu Pak. Oh, baik. Pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Oke, terima kasih Mas Nasifa. Selanjutnya, apa makna dari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajahan. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan ini. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar dengan membacakan teks proklamasi. Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Agar kalian lebih mengerti tentang materi makna kemerdekaan, silakan simak video di bawah ini yang akan saya
kirimkan nanti di grup. Untuk selanjutnya adalah mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA yang dimulai dengan apa itu adaptasi? Apakah ada yang tahu apa itu adaptasi? Bisa membaur, Pak. Bagus. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya ataupun pembauran. Yang berikutnya adalah jenis-jenis adaptasi. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup melalui bentuk organ tubuhnya. Adaptasi morfologi ini sangat mudah dikenali dan diamati karena tampak luar. Semisal bunga teratai. Bunga teratai itu memiliki daun lebar dan tipis. Nah, daun lebar dan tipis itu guna untuk mempercepat penguapan agar tidak terendam oleh air dan tidak busuk. Yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh. Adaptasi fisiologi berlangsung di dalam tubuh sehingga akan sulit untuk diamati. Contohnya cicak. Yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara mengubah tingkah laku agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Untuk selanjutnya, nah, ada yang tahu gambar apa aja ini? Kaktus. Ya, baik. Ada lagi? Yang sebelah kiri? Ini apa nih? Bukan eceng gondok. Nggak tahu, Pak. Oh, baik. Ya, yang kiri ini namanya bagaimana? Oh, tidak ya. Yang kiri ini namanya adalah bunga teratai. Nah, kalau yang kalian tahu, yang Bapak bicarakan tadi, daunnya ini merupakan salah satu adaptasi morfologi yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, yaitu dengan daun tipis yang berfungsi untuk menguapkan air, mempercepat penguapan. Yang kedua adalah kaktus dengan adaptasi morfologi berupa pengubahan bentuk daun menjadi duri agar memperlambat penguapan. Yang ketiga adalah keladi. Keladi ini habitatnya di tempat lembab atau dekat sungai-sungai, dan lapisan lilin di daunnya ini berfungsi untuk agar tidak terendam oleh banjir ataupun air. Selanjutnya, apa perbedaan dari ketiga tumbuhan tersebut? Lingkungan atau tempat hidup, jelas ya. Habitat alami kaktus ada di gurun pasir. Teratai hidup di permukaan air seperti danau. Nah, yang keladi ini hidup pada daerah yang lembab seperti sungai tadi. Untuk cara beradaptasi dengan lingkungan hidup yang berbeda, cara adaptasinya pun juga berbeda. Misalnya kaktus yang hidup di gurun pasir memiliki daun berbentuk duri untuk memperlambat penguapan, ataupun batang yang tebal. Ada lagi teratai dengan daun lebar agar mudah melakukan penguapan karena hidup di permukaan air. Ya, selanjutnya adalah keladi dengan lapisan lilinnya agar mengurangi kehilangan air dan juga terendam oleh air. Agar kalian lebih mengerti tentang materi tadi, silakan simak video berikut ini yang akan saya kirimkan nanti di grup. Belum diganti, maaf tulisannya. Oke, semoga materi ini dapat bermanfaat. Sebelum pembelajaran ditutup, apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi dari pembelajaran kali ini?
Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke, baik. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Mas Raffi, tolong dipimpin lagi. Ya, teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing agar ilmunya bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, baik. Cukup sekian untuk materi hari ini ya. Bila Bapak ada salah atau mohon maaf, bila Bapak atau salah atau kelebihan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.